Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis samai buruja wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Dewan juri yang dimuliakan Allah, sahabat santri yang saya cintai dan saya sayangi, hadirin rahimakumullah. Dalam kesempatan yang baik ini dan dalam rangka partisipasi memeriahkan HSN Hari Santri Nasional, perkenankan saya menyampaikan pidato dengan tema makna kemerdekaan bagi kaum santri. Kemerdekaan adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa, yang diperoleh dengan perjuangan anak bangsa, dengan pengorbanan yang luar biasa, harta benda, jiwa dan raga. Semangat nasionalisme dan patriotisme mereka yang membara akhirnya membuahkan kemerdekaan yang dicita-citakan. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri bahwa peran dan sumbangan para kiai dan santri-santrinya serta umat Islam lainnya dalam mempersatukan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan penjajahan dan meraih kemerdekaan. Oleh sebab itu, tidak terlalu berlebihan apabila negara memberikan hadiah kepada kaum santri berupa HSN, Hari Santri Nasional. Merdeka! 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 Alhamdulillah. Dewan juri yang terhormat, sahabat santri yang hebat, betapa besar kontribusi kaum santri di masa perjuangan untuk meraih kemerdekaan yang patut kita teladani dari semangat jihad mereka. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini patut kita syukuri agar kemerdekaan tersebut membawakan keberkahan bagi kita semua. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Artinya, jika kalian bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, maka niscaya akan Allah tambahkan nikmatnya. Dan apabila kalian ingkar, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Sahabat santri yang hebat, yang saya cintai dan saya sayangi, kita sebagai kaum santri yang notabene sebagai generasi penerus estafet kepemimpinan di masa yang akan mendatang harus mampu mengaplikasikan makna kemerdekaan yang kita nikmati. Lalu, apa makna kemerdekaan bagi kaum santri? Ada yang tahu? Baiklah, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemerdekaan asal katanya adalah merdeka, yang artinya bebas. Bebas bukan berarti melakukan sesuatu tanpa makna dan tanpa manfaat. Akan tetapi, dalam banyak hal kita harus mampu mengaplikasikannya. Merdeka bukan berarti bebas bergaya hidup tanpa aturan dan tanpa moral. Akan tetapi, gaya hidup hedonisme, Samin Leven, free sex, harus dibasmi dan dibersihkan dari gaya hidup kita sebagai generasi muda, utamanya kita sebagai kaum santri. Di sisi lain, sebagai sikap kita menghormati dan menghargai jasa para pejuang dan para pahlawan yang telah membawa kita kepada kemerdekaan
harusnya kita tanamkan dalam diri dan jiwa kita dalam-dalam, agar dapatnya mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dewan juri yang terhormat, sahabat santri yang hebat, hadirin rahimakumullah. Setidaknya makna kemerdekaan bagi kaum santri ada 3 hal yang harus menjadi acuan dalam mengisi kemerdekaan yang kita nikmati ini. Yang pertama, kemerdekaan merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dengan sepenuh hati. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, kita dapat mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Dengan rasa syukur kita kepada Allah, dapat membimbing kita menjadi generasi yang bertakwa. Karena hanya dengan bertakwa kepada Allah, bangsa ini akan lebih baik dan lebih maju. Apabila pemimpinnya kosong dari nilai-nilai takwa, maka yang terjadi adalah korupsi, erupsi moral, dan destruksi birokrasi. Yang kedua, kemerdekaan oleh kaum santri harus dimaknai dengan semangat menuntut ilmu pengetahuan. Kita harus menjadi generasi yang tegas, cerdas, dan ikhlas. Dengan sumber daya manusia SDM yang berkualitas, yang mumpuni menghadapi zaman. Jangan sampai kita menjadi generasi yang lemah, yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Dalam Al-Quran, Allah telah mengingatkan melalui surat An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Artinya, hendaklah takut, khawatir orang-orang yang andaikan meninggalkan keturunan di belakang mereka dalam keadaan lemah. Dan apabila mereka khawatir, maka hendaklah takut kepada Allah dan berkata dengan sebenar-benarnya. Yang ketiga, kemerdekaan oleh kaum santri harus dimaknai dengan kebebasan, berkreasi, dan berinovasi. Kita isi kemerdekaan ini dengan sumber daya manusia yang kreatif, yang mampu berkarya di semua bidang. Dan hendaklah terus berinovasi, membangun negeri dengan daya saing yang hebat, bermartabat, dan berderajat. Dewan juri yang terhormat, sahabat santri yang hebat, hadirin rahimakumullah. Sebelum saya akhiri pidato ini, dapatlah kiranya disimpulkan dalam narasi konklusi, yaitu yang pertama, kemerdekaan oleh kaum santri harus disyukuri sebagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemerdekaan bukanlah kebebasan yang tanpa aturan, akan tetapi kemerdekaan untuk berbuat kebaikan dan hal-hal yang positif. Yang ketiga, makna kemerdekaan bagi kaum santri ada 3. Yang pertama, kemerdekaan harus disyukuri sebagai nikmat dan karunia dari Allah yang dapat membimbing kita menjadi generasi yang bertakwa. Yang kedua, kemerdekaan oleh kaum santri harus dimaknai dengan semangat menuntut ilmu pengetahuan dalam rangka mempersiapkan diri sebagai generasi yang berkualitas. Yang ketiga, kemerdekaan oleh kaum santri harus diisi dengan kreasi dan inovasi. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua, utamanya bagi diri saya sendiri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Kalau pedang lukai tubuh, masih ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Ilal liqa